Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kebaikan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sekarang hari Jumat bertepatan hari ke-8 di bulan Ramadan. Nah, masih semangat saumnya? Mudah-mudahan kalian harus tetap semangat saumnya ya. Nah, hari ini Ibu mau bercerita mengenai kisah peperangan di zaman Rasulullah. Mau tahu? Penasaran? Lihat videonya ya. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta kisah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ayah Soli akan berkisah tentang kesatria Perang Badar. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pasukan kafir Quraisy telah menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa kurang lebih 1.300 pasukan. 600 diantaranya pasukan berbaju besi dan 100 diantaranya pasukan penunggang kuda. Mereka juga membawa onta dalam jumlah yang besar. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang. Sebelum perang Badar berkecamuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan khusyuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau memohon pertolongan kepada Sang Maha Penolong. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, Allahumma anjilli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhil isab. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan Islam ini, maka tidak ada yang akan beribadah kepadamu di muka bumi ini. Hadis riwayat Muslim. Setelah Rasulullah berdoa dengan khusyuk, perang tanding pun akan dimulai. Kedua pasukan pun akhirnya saling berhadapan. 3 orang dari pasukan kafir Quraisy maju, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Mereka menantang untuk bertarung. 3 pemuda Ansor maju menjawab tantangan mereka. Namun pihak Quraisy menolak karena yang mereka inginkan adalah kaum muhajirin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Ubaidah bin Al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk bertarung dengan mereka. Hamzah radhiyallahu anhu berhadapan dengan Utbah, Ubaidah radhiyallahu anhu dengan Al-Walid, sementara Ali radhiyallahu anhu dengan Syaibah. Perang tanding ini dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin terjun ke kancah peperangan dengan kekuatan iman yang sangat besar. Mereka terus menyerang musuh-musuhnya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan bantuan kepada pasukan muslimin agar memenangkan pertempuran. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran, walaqad nasarakumullah bibadri wa antum adillah.
Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menolong kalian dalam perang Badar, padahal kalian ketika itu orang-orang yang lemah. Juga dalam firman-Nya, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin." Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-Mu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Di dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Rabb-Mu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Aku akan memberi rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir." Di dalam pertempuran Badar yang sangat sengit saat itu, banyak sekali sesama saudara sedarah harus saling berhadapan. Beberapa orang pasukan muslimin menahan pedangnya agar tidak mengenai saudara-saudara mereka dari pihak Quraisy. Namun, beberapa pahlawan yang imannya telah begitu kuat menancap tidak lagi peduli dengan siapa mereka berhadapan. Lihatlah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan pamannya sendiri dan berhasil membunuhnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhasil membunuh beberapa orang dari saudaranya. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berhadapan dengan ayahnya sendiri. Abu Ubaidah mencoba mengingatkan agar ayahnya pergi menjauh, tapi sang ayah malah berdiri menghadangnya dengan pedang terhunus. Saat perang Badar berkecamuk, para kesatria pasukan muslimin berperang dengan gagah berani. Mereka tidak takut mati karena janji Allah Ta'ala pasti ditepati, yaitu hadiah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Perang Badar sangat penuh dengan teka-teki karena banyak pasukan baru yang datang memakai pakaian putih. Pasukan yang datang tiba-tiba, tidak tahu dari mana asalnya. Pasukan kesatria muslimin yakin bahwa ini adalah pertolongan dari Ilahi Robbi, Zat yang Maha Suci. Nabi Muhammad SAW memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, sang singa Allah, serta para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib, dan para kesatria yang berani mati. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pasukan muslimin dibantu oleh tentara Allah yang asalnya dari langit, yang berperang dengan secepat kilat. Malaikat Jibril alaihi salam juga ikut berperang. Siapa yang ikut serta dalam perang tersebut, maka diampuni oleh Allah dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dan haram baginya untuk masuk neraka, dan ia termasuk penghuni surga, dan di dunia ia termasuk kaum muslimin yang terbaik. Demikian pula juga para malaikat yang hadir dimuliakan dari selain yang hadir. Dalam peristiwa tersebut terdapat banyak pelajaran dan ibrah serta tanda-tanda kebesaran Allah dan mukjizat-mukjizatnya. Islam telah sampai kepada kita setelah melewati peristiwa-peristiwa yang hebat dan kejadian-kejadian yang dahsyat. Nyawa-nyawa berguguran demi Islam dan banyak yang terluka. Untuk meninggikan Islam dan terjaganya Islam dan agar sampai kepada kita, maka telah berperang membelanya para rasul, para siddiqun, para syuhada, dan para malaikat.
Dan dengan berlalunya masa demi masa, Islam tetap terjaga dengan sempurna, baik dalam hukum-hukumnya dan juga syariatnya. Islam tetap layak untuk seluruh tempat dan waktu. Maka wajib bagi setiap hamba untuk mengikuti Islam dan bergembira dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Saat pertempuran yang sangat dahsyat, terjadilah pertempuran mantan majikan bertarung dengan mantan budak, yaitu sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu bertarung dengan majikannya Umayyah bin Khalaf yang dahulu pernah menyiksanya tanpa ampun. Bilal mendekat dengan cepat. Melihat mata Bilal yang menatapnya dengan sangat tajam, Umayyah sangat ketakutan. Akhirnya Umayyah menerima tantangan Bilal untuk berduel. Keduanya bertarung dengan pedang terhunus. Bilal pun berhasil menusukkan pedang ke celah baju besi Umayyah dan mengalahkan Umayyah di medan peperangan saat perang Badar. Allah, Ya Rabbi, bimbinglah kami. Nah, anak-anak, gimana videonya? Seru kan? Dijamin seru. Jadi kita bisa tahu peperangan zaman Nabi itu gimana. Walaupun capek, banyak musuh, tapi alhamdulillah pertolongan Allah datang. Nah, anak-anak, kalian juga walaupun sedang saum, jangan lemas-lemasan, jangan ngeluh-ngeluh, harus tetap semangat ya. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.